hitsnya Smash tuh udah berapa tahun dari sekarang? 13 tahun lalu ya. Gila, 13 tahun lalu nggak berasa ya. Tapi sepanjang the whole time 13 tahun, pernah nggak tidak punya pekerjaan sama sekali? Oh pernah banget. Apalagi pandemi kemarin aku sampai harus pulang ke Garut. Yang bener lu, kamu sekarang terkenal sebagai Kang Seblak, viral di TikTok. Ini kan gua aja pas ngeliat gokil nih anaknya. Lo mampu keluar dari comfort zone lo dari abang-abang ganteng yang cool dan segala macam, opa-opa, dan lo tiba-tiba jadi tukang seblak. Itu what was the idea, ataukah itu di set up atau emang it just came naturally? What happened? Bahkan itu comfort zone aku, Kak. Malah itu comfort zone aku. Karena kan kamu digosipin juga sama Inga Anugrah, my good friend. Ini kenapa gue berani nanya? Karena dia teman baik gue. And I know, karena gue udah ngobrol panjang sama Inga. Cuman terakhir kayak, ayo dong kapan kita makan lagi kalau misalnya. Jadi Anda bukan orang ketiga, Anda bukan instruktur senam. Tamu aku yang kali ini nih benar-benar luar biasa ya. Dari tadinya seorang boy band ala-ala K-pop ya, yang aku adalah salah satu bukti nyata witnessing bagaimana kegaduhan dari mereka. I know you so well. Dari segila itu guys, cewek-cewek sekarang cewek-cewek dengan seblaknya dia. Rafael Tan, everybody. Hai Kamel, apa kabar? Masa sih? Ini dari seorang member dari Smash ala-ala K-pop Indonesia sampai sekarang menjadi Kang Seblak, ya kan? Ini kan benar-benar kalau banyak netizen bilang timpang, tapi ketimpangan ini justru membuat kamu bersinar dan juga rezeki kayaknya nambah. Puji Bener Tuhan, gak? puji Tuhan Kak. Ya apa ya, maksudnya aku juga nggak pernah nyangka dari seblak bisa jadi se-hype kayak gini gitu. Jadi kemarin juga kalau misalnya apapun aku posting tuh ya berpikirnya buat ngehibur orang gitu. Salah satunya ini juga yang kayak ya udahlah, mungkin aku lagi pulang kampung ke Garut, makanan khas Sunda apa yang bisa aku share ke teman-teman yang di sosial media, ya udah aku share. Masa sih Dan muka Korea kayak lu, Korea Selatan, lu kan muka Korsel banget tuh. Lu orang Garut. Aku orang Garut Kak. Aku beneran? Orang Sunda asli, lahir berarti di Garut. kalau Rafael Tan tuh walaupun mukanya Korea ala-ala opa-opa, kalau dibuka dalamnya dodol gitu. Alot pisan dong. Nggak, tapi serius, lu tuh nggak ada keturunan Korea apa segala, nggak ada? Aku Chinese Sunda, ya. Jadi campur sama orang Sundanya teh Garut. Sundanya teh Garut. Sehat ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Oke. Rafael, berapa tahun yang lalu sih kita tuh sama-sama di panggung dan kamu tuh Smash dan segala macam, goyang, joget. Itu berapa tahun yang lalu? Hitsnya Smash tuh udah berapa tahun dari sekarang? 13 tahun lalu ya. Gila, 13 tahun lalu nggak berasa ya. Goks nggak berasa. Sampai akhirnya hari ini lo melewati nggak sih, kan akhirnya Smash itu ada beberapa membernya yang akhirnya terpencar-pencar. Karena kan again orang mencari jalan hidup akhirnya bisa berbeda-beda jalannya gitu kan. Kayak misalnya yang main film siapa? Morgan ya, Morgan juga digilai juga kan. Morgan akhirnya sekarang main film ya, dan kayaknya udah nyaman dengan perfilman. Betul. Rangga sekarang jadi desainer, influencer, ya kan? Terus kamu sempat nyanyi dan segala macam, sempat bermain komedi juga dan segala macam. Tapi akhirnya sekarang punya konten seblak yang viral banget di TikTok. Puji Tuhannya viralnya positif nih, ya kan? Puji Tuhan. Tapi sebetulnya dari 13 tahun perjalanan itu susah nggak untuk dari tadinya lo punya panggung segede Smash, and then tidak ada panggung yang tidak bubar akhirnya tuh. Tidak ada cahaya yang tidak redup pada akhirnya kan, betul banget. Siapapun artisnya gitu. Tapi susah nggak untuk bisa kembali lagi mendapatkan sinar itu kembali? Susah Kak. Susah ya? Karena sebenarnya kan kita yang mempertahankan itu lebih susah kan. Jadi waktu itu memang kita dikasih kesempatannya sama, aku pribadi dikasih kesempatan sama Smash. Memang yang naiknya tuh naik banget dan secara cepet banget, boom gitu. Jadi kayak setelah itu tuh dulu pun juga aku masih belum kepikiran nih setelah ini nanti Smash kalau misalnya udah nggak ada kerjaan mau jadi apa. Karena waktu itu memang hektik banget, sibuk banget, jadi nggak pernah kepikiran ke situ. Tapi setelah kayak mau berakhir kontrak sama Smash selama 3 tahun itu, baru aku berpikir, oh iya nanti kalau misalnya gue udah boleh ngambil job sendiri, ngapain ya gitu. Tapi udah pikirin kayak ya karena memang aku suka nyanyi, jadi pengen jadi solois gitu. Tapi ternyata jadi solois pun juga
susah gitu karena Iya, udah banyak betul. solois yang memang lebih dulu dari aku gitu. Benar. Sedangkan aku tuh identiknya dengan si Smash ini. Betul, Jadi udah ada Afgan, udah ada Vidi, benar, ya kan? jadi kayak ya udahlah itu passionku di situ, aku coba di situ, tapi ternyata memang ya cuma segitu aja, nggak seboom waktu sama Smash gitu. Iya, Jadi iya. aku juga nyobain jadi host juga nyobain, Iya, main betul. film juga cobain gitu. Terus ya selama masih ada kesempatan Iya. itu aku kasih yang terbaik lah buat Betul. karena aku juga senang banget dunia entertain ini. Aku senang banget seni dari kecil juga aku pengen banget jadi artis Iya. dari kecil gitu. Iya. Setelah aku dapat ini ya aku maksimalin lah apa yang Benar. sudah dikasih kesempatan yang udah dikasih ke aku. Pokoknya setiap kesempatan berkat yang Tuhan kasih tuh kecil gede, lu pokoknya itu udah max aja. Iya harus kayak gitu. Jadi kayak maksudnya ya kita juga kerja sama banyak orang Iya, gitu kan. iya, Jangan iya. sampai kita bisa merugikan waktu orang yang sudah bekerja Betul. sama-sama kita Benar. gitu. Tapi sepanjang the whole time 13 tahun, pernah nggak tidak punya pekerjaan sama sekali? Oh pernah banget. Apalagi pandemi kemarin aku sampai harus pulang ke Garut. Yang bener lu. Bener Kak, aku pulang ke Garut. Jadi sebelum aku pulang ke Garut, aku tuh jualan makanan dulu. Peracian juga tuh, makanan Sunda. Jadi aku bener-bener yang bikin adonan sendiri, bakso aci Bakso aci, kecil-kecil iya, itu iya. bikin adonan sendiri. Tapi setelah dijalanin, capek iya, Iya. terus udah gitu, tapi nggak nutup juga buat Iya. kehidupan di Jakarta. Jadi aku memutuskan kayak kayaknya gue harus balik ke Garut deh, soalnya di sana kan ada keluarga. Jadi maksudnya kayak makan semua bisa sama keluarga. Terus biaya hidup juga nggak terlalu besar kayak di Jakarta. Jadi aku mengandalkan uang tabungan sisa aku aja waktu pandemi gitu. Wow. Jadi the whole time waktu pandemi itu, lu kan ada orang yang tetap bisa survive, ada orang yang justru gara-gara pandemi duitnya banyak. Iya, Lo benar. tahu kan what kind of business, maksudnya bisnisnya mungkin berhubungan dengan medical, Iya, apa kayak iya, swab iya. apa, itu kan brang langsung duitnya kan just gitu. Iya. Tapi banyak orang juga termasuk artis yang betul-betul sepi Benar, pekerjaan. Lu bener-bener gak ada kerjaan pada saat waktu pandemi? Nggak ada Kak, 6 bulan aku balik ke Garut. Beneran 6 bulan di Garut nggak ngapa-ngapain ya quality time lah sama Iya, keluarga. iya, iya. Tapi memang kerjaan ya ada. Kerjaan juga paling mengandalkan sosial media tapi nggak banyak Iya, gitu. iya. Jadi itu cuman untuk kayak istilahnya ya kehidupan sehari-hari lah, buat makan, masih ada cicilan. Basic needs lah ya. Iya benar. Jadi bertahan hidup pretty much dari sedikit tambahan dari influencer atau apapun dari sosial media plus dari tabungan zaman Smash lagi jaya-jayanya. Iya. Wow. Oke. Kenapa lo atau lu melewati post power syndrome nggak? Karena kan banyak sekali bukan cuma di Indonesia, tapi juga di luar banyak deh Britney Spears, banyak banget gitu artis yang segitu gedenya. Karena kalau gue tuh menurut gue nggak pernah segitu gedenya. Gue tuh cuma kalau lu sampai dan lu tuh ibaratnya kalau gue kan bener-bener proses nih. Iya. Again perjalanan hidup dan karir orang kan beda-beda ya. Kalau kalian itu kan bener-bener gitu loh. Dari ini siapa sih anak-anak ini dan tiba-tiba like the whole Indonesia semua screaming to Smash gitu. Iya. Setelah itu akhirnya tidak segede itu, ada post power syndrome nggak? Pastilah Kak, pasti ada gitu. Tapi ya tetaplah, maksudnya kita harus tetap berpikir positif. Gimana ya memang itu akan terjadi. Ya. Pasti naik turun di dunia entertain, bahkan mungkin banyak yang baru datang juga, itu kan pasti terjadi. Tapi gimana caranya balik lagi supaya kita bertahan, maksudnya kita punya kreativitas yang memang harus terus digali dan digali lagi apa yang kita punya gitu. Jadi nggak jangan sekarang oh ya Smashnya udah mundur, ya udahlah mau balik lagi deh ke Garut gitu, bantuin papa. Tapi kan memang aku suka di sini dan aku ya gimana caranya supaya memang bisa tetap termaintain gitulah, maksudnya kerjaan aku. Jadi ya salah satunya di sosial media. Sekarang kan sosial media juga penting ya buat siapapun gitu. Betul. Makanya dari kemarin juga posting apapun juga dicoba-coba Kak. Joget-joget udah pernah, cover lagu udah pernah gitu. Jadi name it everything dah tuh ya. Jadi kan kita harus tahu nih apa nih followers kita tuh pengennya kita seperti apa gitu. Coba-coba udah pernah, tapi terakhir ya udah deh nyampah akhirnya. Jadi kan udah coba-coba ini itu nyampah akhirnya, ya udah akhirnya udah ketahuan gitu. Tapi how did you feel at that lowest point in your life? Apa rasanya pada saat masuk ke dalam momen, karena pada saat lo itu, ini yang selalu orang tua gue bilang nih, ajarin ke gue bahwa pada saat lo itu dari angkot, biasanya naik angkot, lo tiba-tiba harus naik Alphard, lo tidak perlu belajar, right? Karena untuk menikmati sesuatu yang ibaratnya berkelimpahan tuh nggak perlu hati yang besar gitu. Tapi pada saat lo dari biasanya naik Alphard atau nggak, iya ini cuma analoginya ya, terus tiba-tiba lo
turun ke angkot, atau lu biasanya sesimpel lu ke mall itu orang dia gitu, ngajak foto, terus tiba-tiba mungkin masih ada tapi berkurang amat sangat gitu. Nah itu of course pasti ada kesedihan, pasti ada perasaan kehilangan, tapi gimana, how did you handle those feelings? Pasti sedih, pasti ada, karena ya itu dia yang Kak Melanie bilang, waktu pas lagi sama Smash tuh kita memang yang nggak bisa pergi kemana-mana pun juga harus tetap ada yang nemenin gitu. Sedangkan setelah itu masanya sudah berakhir, kayak sekarang orang nengok aja kadang-kadang ini siapa gitu. Iya. Kayak tahu deh. sedih banget sebenarnya. Cuma ya balik lagi mindset aku kayak, ya ini rodanya tuh lagi berputar dulu, tapi aku percaya, maksudnya kayak Tuhan pasti punya waktu yang tepat lagi untuk bisa ngangkat aku juga gitu. Cuma kan waktunya kapan juga aku belum tahu. Jadi sebenarnya handle-nya tuh, untungnya aku juga sebelum sama Smash juga perjalanannya juga nggak semulus itu, Kak. Jadi Smash ini tuh udah percobaan aku untuk masuk ke dunia entertain tuh udah yang kesekian kalinya. Aku tuh dari kecil udah pernah mau rekaman juga, bikin album artis cilik gitu. Terus udah ternyata biayanya gede banget. Aku akhirnya nggak jadi, sedih. Terus aku punya band juga waktu SMA. Udah 7 tahun nggak jebol-jebol ke label-label musik di Indonesia. Jadi gitu. sebetulnya nggak instan-instan seperti orang pikir juga ya. Bener. Jadi si Smash ini juga aku yang kayak awalnya ya udahlah, coba deh ini terakhir. Kalau misalnya terakhir ini usaha gua nggak bisa, ya udah paling gua balik ke kampung bantuin orang tua buka toko, ya udah itu aja, kayak udah hopeless. Yang bener loh, asli. Rafael Tan sempat kepikiran untuk balik ke Garut untuk bantuin bokap lo lagi, untuk balik lagi jualan di toko gitu. Iya, karena mau ngapain lagi gitu, sampai kayak ya udah nggak akan ada ujungnya gitu. Ngeband udah cobain sampai 7 tahun nggak sukses, terus casting sana sini juga udah nyobain nggak sukses, berarti jalan gua nggak di sini gitu. Mungkin kalau pun nyanyi juga di Garut paling ya ambil job-job di Garut aja gitu. Sisanya ya udah bantuin orang tua jualan di toko. Wah, goks tuh guys, gila lo nggak pernah tahu sih, maksudnya the battling inside someone's brain gitu. Oke, gue coba ini kalau emang nggak mentok-mentok. Tapi menurut gue iya sih, kalau emang kita udah coba segala hal, tapi kalau emang akhirnya menurut Tuhan emang rezeki kita nggak di situ, ya akhirnya harus dengan legowo, walaupun ya harus membesarkan hati dengan amat sangat, karena kan passion lo gitu kan. Karena emang industri ini sih gila sih, gokil, apalagi dengan sekarang ya. Coba deh lo kasih tahu, mungkin orang cuma lihatnya enak ya lu bikin konten seblak viral, enak ya lu dulu punya keberuntungan tiba-tiba Smash apa, tapi maksudnya come on, breakdown apa yang lu rasain, apa nggak enaknya menjadi seorang entertainer. Ya bukan cuma specifically kita di Indonesia gitu. Iya. Setiap kali orang yang nanya ke aku gitu kayak, lu enak gak sih jadi artis? Aku bilang enggak sih. Jujur, kalau misalnya mungkin duitnya mungkin lebih enak. Tapi kan kita juga kerjaan juga nggak setiap saat ada, bener nggak sih, Kak? Maksudnya orang-orang lihat kayak, oh iya kehidupan artis glamour ini dan itu kan cuma di depan kamera. Kalau di belakang kamera juga kan nggak semua artis yang memang mungkin ya seberuntung itu gitu kan. Sekarang nggak semua artis itu Sultan Raffi Ahmad. Nah, iya makanya. Jadi kayak orang-orang tuh udah mindsetnya, apalagi di kampung aku tuh awal-awal juga ke mama aku gini, wah enak ya Ci, anaknya sekarang jadi artis, pasti rumahnya udah gede, pasti mobilnya udah Alphard. Terus dalam hati mama aku, boro-boro anak saya masih minta jajan nih ke saya 4 bulan pertama gitu. Iya, karena mungkin pembayaran belum masuk. Iya, benar gitu ya. Mungkin terus kehidupan juga jadi kayak terbatas, quality time sama keluarga juga jadi kurang gitu. Sebenarnya memang ya ada plus minusnya. Enaknya ada yang mungkin dikenal sama banyak orang, terus udah gitu kita linknya juga banyak, kenal sama ini itu. Tapi kan dibalik itu juga capek. Kadang-kadang kita juga ngerasa yang kayak pengen dong istirahat gitu, pengen dong. Ini waktu dulu pas lagi Smash nih ya? Iya, pas gue tuh dulu pas lagi Smash tuh bener-bener yang diaturnya tuh kemana-mana harus bertujuh gitu. Jadi memang setiap hari tuh kita besok mau kerja apa juga nggak tahu. Kayak malam-malam pulang kerja gini, Kak besok kita ngapain? Udah tidur aja dulu. Nanti paling besok dibangunin jam berapa Kak bangun? Udah tidur aja dulu. Tiba-tiba jam 5 udah dibangunin. Kan maksudnya kayak. Jadi sebetulnya kehidupan lu tuh pretty much lu sebenarnya nggak tahu lu mau ngapain tiap harinya ya? Nggak tahu gitu, kayak kalau dibilang kayak seperti robot ya seperti robot. Tapi kan konsekuensinya aku pengen seperti itu. Jadi ya dinikmatin aja gitu, dibawa happy aja. Dan lu bertujuh kan nggak berteman dong tadinya?
Enggak, paling cuman kalau yang orang Bandung paling cuma tahu satu sama lain tapi nggak berteman kenal gitu. Susah dong. Susah. Gua aja sama geng Menteri Ceria sama teman-teman gua Luna sama Ayu Dewi segala macam untuk kita misal pernah mau bikin project tuh susah bener, Bo. Itu udah temen loh gitu. Bener. Karena kan banyak hal yang paling susah itu adalah memaintain manusia, bener nggak? Karena karakternya kan beda-beda, bergesekan. Jadi gimana caranya tuh lo tiap hari harus bertuju sama-sama, which is at that time lo kan tidak berteman. Iya, makanya itu juga apalagi aku sama Rangga tuh masuknya terakhir-terakhir, Kak. Jadi mereka udah ada training camp selama 6 bulan. Tiba-tiba ada 2 orang yang mengundurkan diri, mereka cari lagi personil baru, aku masuk. Jadi aku berdua sama Rangga tuh termasuk yang terakhir. Mereka berlima udah akrab nih. Kalau aku tuh masih yang kayak oh iya harus ngenalin sifatnya masing-masing seperti apa. Dan aku di situ kan paling tua, jadi kakak paling tua banget. Jadi kayak aku harus tahu nih gimana cara ngadepin si ini, gimana cara ngadepin si ini. Dan memang namanya kita tim, namanya kita grup, ya harus saling menjaga lah. Maksudnya supaya kerjaannya juga jalannya baik mulus gitu. Kalau enggak kan ini namanya kita baru, terus kalau misalnya udah gontok-gontokan nggak enak kerja, gimana caranya? Paling gitu. deket sama siapa kamu? The whole time sama Smash? Aku paling deket sama Rangga sama Diki. Sebenarnya sama semua deket. Cuma ya deketnya beda, obrolannya beda gitu. Jadi ya paling kalau misalnya nyambung ngobrol sama Rangga karena kan umur aku sama Rangga nggak terlalu jauh gitu. Dan kita juga terakhir masuk karena telat, kayak fitting juga telat nyusul. Jadi kita sering berdua gitu, jadi sering ngobrolnya juga lebih nyambung. Pasti gitu. ada gesekan dong? Oh pasti. Pernah ribut paling gede sama siapa? Sama Rangga malah. Justru sama Rangga? Justru sama Rangga. Oh gitu. Wow. Jadi itu lumayan apa ya? Lumayan besar lah waktu pada. Jadi pernah I know you so well. Nggak ngomong kan pernah? Oh pernah. Pernah, maksudnya kayak bukan aku sama Rangga, ada juga yang lain sama yang juga, ini, sama ini gitu. Tapi kan tetap maksudnya di depan kamera harus terlihat tidak ada apa-apa gitu. Harus profesional. Iya bener. Tapi dari Smash waktu pada saat lagi jaya-jayanya, lu tuh bisa kebeli apa aja, Bo? Alphard beli dong. itu kan bumper artis tuh kalau udah mulai naik tuh minimal dari tadinya mobil apa mungkin naik Alphard aja. Kak, aku tuh gimana ya, nggak tahu bawaannya emang dari dulu tuh nggak pernah mau yang kayak wow gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh aku mendingan aku kasih ke keluarga, bukan peres ya, maksudnya kayak aku sangat melihat keluarga aku dulu seperti apa gitu. Jadi aku sangat-sangat pengen membahagiakan terutama mama aku gitu. Jadi dari dulu sampai aku sebelum sukses juga ya mama aku juga rumahnya gitu-gitu aja gitu, kendaraan juga nggak punya. Jadi sebisa mungkin aku tuh ngerem untuk beli yang ya paling kalau mobil yang aku butuhin apa gitu, nggak bagus-bagus banget, nggak jelek-jelek banget, pokoknya yang sesuai kebutuhan sama aku aja. Bahkan waktu itu juga pernah ingat banget Rangga tuh kan Rangga suka barang-barang branded. Iya, dia suka branded kan. Dia suka barang-barang branded. Terus dia baru beli tas pertamanya dia nih dari waktu Smash. Cok beli dong katanya. Terus aku dengan polosnya gini, gila gue mendingan beli motor kali daripada beli itu. Terus di satu lokasi syuting kan lagi syuting sinetron, terus ya elah masa motor mau dibawa kemana-mana katanya gitu. Maksud aku kan itu gila, itu tas seharga motor. Iya. Terus yang depannya H ya. Hermanto ya. Gitu Kak. Jadi maksudnya ya sekarang kalau ada pun juga aku tabung gitu, karena kan aku juga masih punya adik yang kecil-kecil gitu. Kadang-kadang kan keluarga berapa orang sih, Bo? Adik tuh ada 4, jadi kita 5 bersaudara gitu. Jadi mama papa divorce, terus mama punya lagi anaknya 2, papa punya lagi anaknya 1. Rame keluarga lu tuh. Rame. Jadi aku tuh kadang-kadang suka ada pengeluaran tak terhingga, jadi aku harus tetap siap-siap Kak. Tiba-tiba nanti oh iya ini harus bayar, ini harus beli itu gitu. Jadi makanya Alphard belum punya sampai sekarang. Karena ya itu ya, kalau ada rezeki buat keluarga dulu. Iya, maksudnya kayak yang penting maksudnya ya sesuai kebutuhan aku aja. Rumah ya udah, rumah ada sederhana untuk aku tidur, untuk aku bukan apartemen yang mansion gitu enggak? Ya pengennya sih iya. Dulu kan orang pasti mikirnya dengan mukanya dia, dan lu tuh jarang senyum kan dulu kan, yang kayak cool gitu. Jutek. Iya kan, nggak jutek tapi kan cool gitu, opa-opa cool. Pasti kan, ya maksudnya nggak kepikiran lu tuh membantu keluarga di Garut. Kayak jauh pemikiran itu gitu loh. Wow. Ya kalau liburan tuh minimal kalau nggak private jet ya bisnis kelas gitu loh. Aduh, bisnis muka class, Anda. Bisnis kelas biasa kehitung kali Kak. Private jet belum pernah naik.
Saya juga bisnis kan kalau dibayar sama klien. Iya benar. Wah tuh ya. Tapi nggak, casing lu tuh casing orang kaya banget sih. Begitu. Casing lu tuh luxurious soalnya. Oke, jadi di masa pada saat lagi balik lagi pada saat lagi peralihan karir dari selesainya si Smash kan mulai berkarir sendiri-sendiri. Rangga mulai jadi fashion designer. Terus ngelihat si teman-teman yang lain mulai berkarir A, B dan C. Kadang-kadang misalnya deh yang paling simpel, ke temen dua ini deh, si Morgan yang sukses main film sama si Rangga deh, dua itu aja gitu. Kalau di kamu lagi, kamu bilang tadi kamu pernah nggak ada kerjaan terus ngelihat Morgan sukses banget di film, pernah ada perasaan bukan iri sih, deng gitu nggak di hati? Oh pasti itu manusiawi kali ya Kak, apalagi maksudnya kita bertujuh gitu dan pasti orang-orang juga akan membandingkan satu sama lain, apalagi sekarang kan artikel-artikel suka bilang oh ini lihat dulu, kita lihat personil Smash dulunya mereka sukses dan sekarang kita lihat masing-masing seperti apa gitu, maksudnya itu gak enak sih. Ya respon pertama kali kayak oh gini banget ya gitu. Padahal kan maksudnya mereka juga nggak tahu seperti apa. Tapi jujur aku happy, maksudnya sekarang juga gimana caranya supaya kan Smash dulu gede banget orang, maksudnya kita bertujuh tuh fondasinya udah kuat banget. Jadi kalau istilahnya mau ngapain juga sebenarnya udah gampang gitu. Bahkan kalau misalnya sekarang ada beberapa anak yang memang oh ya lagi nggak ada kerjaan, sebisa mungkin sih kita support satu sama lain sih pengennya gitu. Makanya kita pun juga berlima sekarang, sisa berlima Smash. Kenapa pengen tetap Smash ada tuh supaya yang mungkin kalau misalnya teman-teman yang lain yang nggak ada kerjaan di entertain bisa terbantulah di Smash ini gitu. Maksudnya kita nggak pernah mau membubarkan si Smash ini. Jadi sekarang puji Tuhannya sih kita berlima tuh udah makin kekeluargaan banget gitu. Karena kan kadang-kadang mungkin yang lain juga berusaha hal yang sama tapi mungkin rezekinya baru segitu. Maksudnya kalau kamu punya rezeki yang kayak kamu sekarang lagi viral lagi apa kalau bisa menggandeng teman-teman yang lain ya kan untuk memberikan berkat juga buat mereka, that will be even better dong gitu. Oke, balik ke seblak deh. Kamu sekarang terkenal sebagai Kang Seblak, viral di TikTok. Ini kan gua aja pas ngeliat gokilnya anaknya, gue salut gitu. Kenapa? Karena lo mampu keluar dari comfort zone lo dari abang-abang ganteng yang cool dan segala macam, opa-opa, dan lo tiba-tiba jadi tukang seblak. Itu what was the idea, ataukah itu di set up atau emang it just came naturally? What happened? Bahkan itu comfort zone aku Kak, malah itu comfort zone aku. Seblak itu tuh comfort zone kamu? Jadi aku tuh bener-bener susundaan, lawak-lawak sehari-hari. Kalau teman-teman dekat aku, teman-teman SMP, SD aku tuh udah tahu. Makanya kemarin ada teman SD aku yang bilang, ya ini kakak gue bilang kok lu sekarang jadi lawak gini terus ngomongnya Sunda banget. Nah emang dia mah begitu gitu. Oh dulu tuh ada karakter yang dibentuk berarti ya? Ya namanya maksudnya sekarang kita boy band, kita mengarah ke kayak K-pop gitu. Ya tampilannya gini harus kayak gimana ya gitu. Tapi the real you tuh adalah juga Kang Seblak di Garut yang lagi ngelawakan, itu lu? Iya. Jadi kita kalau kan kita kebanyakan Smash juga orang-orang Sunda. Ya kalau kita lagi sehari-hari mah gitu ngomongnya. Ngomong Sunda aja. Dan ini sebenarnya nggak disetting, nggak yang kepikiran yang harus, aduh gue harus bikin apa ya, enggak. Jadi iseng, bener-bener iseng banget. Jadi ceritanya waktu kemarin aku pulang ke Garut, waktu Idul Fitri, malam-malam tuh lapar Kak. Terus aku tuh ada langganan tukang cemilan 24 jam yang bisa di order kapanpun online. Tapi terus aku bilang adek aku, Dek coba pesenin kakak cireng ini dipesenin, ternyata nggak dibalas-balas sampai jam 1 tuh jam 12, jam 1 tuh nggak dibalas-balas. Tengah malam dong nih? Tengah malam. Ternyata tutup. Terus aku bilang, aduh Dek lapar, bikin apa deh, ada yang di sini. Ini adek berapa? Adek ketemu gede? Adek beneran, adek kandung. Iya kali. Lu kan suka kalau malam begini. Terus udah gitu, langsung ya udah adek aku bilang ada bakso aci nih. Sama ada apa lagi, bakso aci kayak bosan banget maksudnya. Apa kayak oh ini ada kerupuk. Nah, kerupuk yang putih-putih itu tuh. Ada cuma kayak 10 biji gitu. Nah, kerupuk ini mau digoreng. Aku bilang, enggak, dijadiin seblak Kak. Dijadiin seblak, aku bilang gitu. Karena pikiran aku seblak tuh kan sekarang yang kuah banyak gitu kan. Ternyata seblak yang asli itu ya itu dari kerupuk doang. Terus si bumbunya diulek-ulek gitu, terus disiram pakai minyak panas. Oh iya, aku bilang menarik juga, pengen tahu dong kayak gimana. Akhirnya dibikin, terus aku iseng videoin karena ini menurut aku adalah aneh dan belum pernah aku lihat gitu. Ini berarti bukan kamu yang bikin dong, masih adik kamu dong? Adik aku. Kamu videoin? Aku videoin doang waktu itu. Oh videoin gini. Terus itu pun juga belum kepikiran untuk diposting Kak. Jadi cuman pengen ya udahlah mungkin nanti aku story
storyin atau gimana, terus udah gitu udah pasti cobain, enak banget, enak banget. Jadi si bakso acinya aku makan, si seblaknya ini yang aku makan. Untung aja tutup tukang cemilan. Kalau nggak tutup, kalau nggak tutup nggak ada nih seblak nih. Lo harus kayak 10% dari penghasilan lo. Gara-gara dia kalau dia buka, belum tentu lo viral. Jadi masak nih, lo udah lupain nih si konten, nggak even mikir untuk bikin konten ya, cuma video doang. Lo makan, beres terus. Ya udah, akhirnya aku videoin, terus akhirnya ya udahlah, aku bilang cobain deh, posting lah, lempar ke sosial media. Itu pun juga nggak berharap yang ramai kayak gimana, lah sosial media aku yang lihat paling berapa ribu gitu. Ternyata pas lagi seblak ini tiba-tiba kayak tung, maksudnya kayak banyak banget nih responnya. Terus nggak lama setelah itu banyak yang recook, Kak. Banyak banyak yang minta resepnya, minta resepnya dong Kak, minta resepnya. Ya udah, pas kebetulan adek aku datang ke Jakarta, aku bilang deh coba bikin resepnya, kakak pengen videoin gitu, nah dari situ jadi semuanya pada riku karena gampang banget itu tuh, maksudnya bahannya tuh gampang banget dicari dan nggak butuh waktu lama untuk bikin seblak, kayak cuma 15 menit juga. Jadi orang tuh nge-stitch gitu ya? Iya. Makanya gitu. Jadi nyebar videonya. Nyebar, tapi sebetulnya katanya ada juga yang protes kayak ngapain sih dilebay-lebayin, ini bukan seblak Rafael, kayak dulu pernah viral. Dulu pernah viral juga sih seblak ini, tapi ya mungkin ya nggak tahu ya, nggak sebanyak sekarang yang merikuknya. Iya, maksudnya yang menarik karena ini juga Rafael Tan yang bikin gitu, maksudnya tadinya dari Smash. Terus akhirnya kan itu kan cuma video biasa. Terus sekarang kalau tiba-tiba lo pakai apalah segala macam ala Sunda, tetangga ini kan gue sempat lihat. Itu konsepnya apa? Nah, itu pun juga pas lagi aku makan seblak yang pertama kali, aku sengaja pakai bahasa Sunda, orang lain juga gak akan ngerti, iseng-iseng aja gitu. Tapi ternyata dari situ kayak, lucu banget. Jarang ngelihat orang Chinese, koko-koko Chinese berbahasa Sunda. Kalau bahasa Jawa tuh medok tuh sering banget. Betul, apalagi Surabaya. Tapi kalau orang Chinese ngomong bahasa Sunda kok jarang ya lihatnya, jadi lucu. Nah dari situ ya udah. Padahal di Bogor banyak tuh tukang refleksi gua. Terus dari situ akhirnya aku ya udah cobain lah bikin, selalu kalau bikin konten pakai bahasa Sunda. Tapi ada yang protes juga, Kak, tolong dong, followers kakak kan bukan orang Sunda semua. Nggak ngerti. Ya udah tambahinlah subtitle dari situ. Pakai subtitle udah niat. Itu yang paling repot ngeditnya tuh. Udah niat, udah diedit ini. Terus kata tetangga itu dapat dari mana? Tetangga, terus ngedip mata semuanya dari komenan followers aku. Jadi ada yang komen kayak gini, dulu tuh kalau Kak Rafael kayak susah banget digapai, kayak berasa idol banget. Sekarang tuh berasa kayak tetangga cuma beda 5 rumah doang. Jadi dari situ aku berpikir kayak, mungkin kalau misalnya aku panggil mereka tetangga kayak berasa deket gitu. Kalau ngobrol tuh kayak lagi ngobrol sama tetangga, ngumpul, ayo tetangga. Karena dari 5 rumah itu jadi tetanggaan. Keciptalah ide itu. Gitu. Terus kedip-kedip mata, kalau makan kedip-kedip mata, waktu itu ada yang nge-tag anaknya, nge-tag mamanya, mama lihat tuh si Kak Rafael makan ini sampai meremelek katanya. Meremelek tuh maksudnya kedip-kedip saking enaknya. Jadi sekarang kalau makan, kalau enak tuh pasti aku ngedip gitu. Semuanya pokoknya dari komenan followers aja. Jadi sekarang udah paling gede viewersnya berapa? 24 juta ya. 24 juta. Itu sih seblak itu yang pertama kali. Seblak itu pertama kali? Seblak itu pertama kali, sekarang viewersnya udah 24 juta. Wow. Dan setelah itu berarti kan lo harus bikin terus ini dong resep-resep seblak. Kalau tetangga ini kan maksudnya itu kan bumbunya, tapi kan berarti bumbu si seblaknya harus bergonta-ganti karena itu core-nya kan, intinya kan itu kan. Itu berarti kamu nyiapin sekarang apa yang baru resep-resepnya? Harus Kak, mau nggak mau. Wow. Jadi kayak apalagi sekarang kan memang aku sudah dinobatkan menjadi duta seblak Indonesia. Rafael Tan DSI, Kak, duta seblak Indonesia gitu. Jadi dinobatkan lo oleh netizen. Aku sebagai duta seblak Indonesia. Jadi mau nggak mau aku harus explore nih si seblaknya dijadiin apa lagi. Kayak kemarin cobain pakai pempek diganti, tapi tetap bumbunya bumbu seblak. Pakai topoki Korea kolaborasi dengan Sunda ya. Pakai topoki bumbunya si seblak itu. Atau mungkin kemarin tuh aku pernah bikin kayak sandwichnya isinya seblak. Terus apalagi ya, martabak dalamnya seblak. Terus aku bikin kue ulang tahun birthday cake
seblak semuanya pakai basreng gitu-gitu. Oh jadi niat sekarang. Oh. Mau nggak mau ya harus ya. Orang Iya. Anda duta DSI, duta seblak Indonesia bagaimana? Sebentar lagi sekarang tuh malah pada bilang kayaknya kurang deh, harus ada duta ACI juga nih. Oh duta Aku ACI bilang, juga. Duta ACI, aku bilang ini bentar ya. Namanya kalau kuliah juga ada S1, S2 nih. Saya lagi S1-nya juga S1 seblak dulu aja. Nanti dadakan S2, ya. S2-nya baru ngambil jurusan ACI. Oh jadi ACI seblak pokoknya sesundaan semuanya. Wow. Iya, lucu. Kalau kamu ngelihat seblak berarti kamu kadang-kadang bergumam lucu nggak dalam hati bagaimana Tuhan tuh sangat bergerak dengan cara yang sangat misterius. Asik. Karena kan kamu itu kan sama kayak gue, kita tuh sama-sama pengen jadi artis dari kecil. Iya. Emang niat gue, Rafael, Indra Bekti, ya kan? Itu emang dari kecil emang tampil, ya kan? Iya. Jadi maksudnya tapi kadang-kadang kayak tadi kamu bilang nyoba ini, udahlah gue balik aja. Tapi ternyata Tuhan memberikan jalanmu lewat seblak. I mean like how makanya. funny was that? Iya kan? Kadang suka kayak mikir sebelum aku viral ini Kak, aku tuh selalu ngeluh sama manajerku, sama teman-teman dekat aku yang kayak lihat gila followers gua turun. Anjir dari 1,8 turun jadi 1,7. Terus yang ngeliat story malu-maluin banget, followers 1,7 yang lihat story cuman kayak nggak nyampe 1.000 Kak. Kan kayak mikir banget. Nobody cares about me anymore iya, gitu ya. maksudnya kayak ini kemana orang follow gue tapi kok kayak nggak aktif banget gitu. Dari situ selalu kayak hampir tiap hari aku ngeluh sama manajer aku, sama teman-teman aku kayak malu banget nyet gue lihat coba. Tapi yang ngelihat paling cuma 4.000. Ya itu pun juga kalau misalnya ada konten yang lagi viral aku ikutan baru naik nge-boom gitu. Harus ngapain ya, harus ngapain. Udah kayak bingung gitu ya. Kayak bingung. Nah tiba-tiba pas kemarin makanya ini seblak, aduh kayak makasih banget Tuhan, kayak bener-bener yang wah ini udah waktunya Tuhan banget gitu, kayak dari kemarin ngeluh kata Tuhan tunggu gitu, sabar bu, ojo ke susu. Iya makanya kayak dari yang pertama kali aku viral itu Kak, aku followers di Instagram tuh masih 179 berapa, sekarang udah 2 juta loh. Maksudnya dalam waktu sebulan lebih tuh naik 300.000 followers di Instagram tuh yang kayak aduh gila, ini bukan gue sih, bukan gara-gara gue, maksudnya ini Tuhan nggak main-main gitu. Kayak di TikTok aku naik followersnya 900.000 Kak. Wah, dalam waktu sebulan, hampir sebulan setengah. Makanya kayak gila loh, itu cepet banget loh. Berarti lo pansos sama seblak ya? Kenapa lo? Tapi berarti lo lebih seneng melakukan hal yang walaupun berdarah-darah, susah dan segala macam, tapi dengan cara yang lebih positif. Karena bisa aja kan orang maksudnya melakukan hal, karena yang ya honestly, come on, di Indonesia, di Amerika, memang kita tuh punya tendensi kalau yang lebih negatif tuh lebih mencuri perhatian. Ya. Ini gue mau nanya nih, karena kenapa gue tanya? Karena lo sekarang bertahan dengan seblak-seblakan, padahal lo sebetulnya juga lo bilang lo sempat tidak mendapatkan perhatian dari netizen sebagai seorang public figure. Karena kan kamu digosipin juga sama Inga Anugrah, my good friend. Ini kenapa gue berani nanya? Karena dia teman baik gue, and I know karena gue udah ngobrol panjang sama Inga. Masa lo bisa aja kan sebenarnya nggak usah pansos sama seblak, lo pansos aja sama Inga. Bener. Jadi why didn't you do that? Aku dari dulu tuh sangat anti dengan settingan-settingan yang kayak gitu. Maksudnya menghalalkan segala cara untuk supaya orang-orang menarik perhatian orang-orang gitu Kak. Maksudnya itu pun ya mungkin bisa, tapi kan nggak akan bertahan dengan lama, nggak akan long last. Maksudnya aduh malu banget dikenal, maksudnya terkenalnya bukan gara-gara satu hal yang mungkin menginfluence atau yang menghibur gitu. Makanya sekarang mindset aku tuh setiap aku posting apa-apa di sosial media, pertama aku pengen menghibur semua followers aku gitu. Kedua ya kalau misalnya puji Tuhannya bisa menginfluence gitu. Jadi jangan sampai in a good way. Betul, iya. Jadi jangan sampai kayak menyinggung perasaan orang lain dari konten-konten aku atau menjatuhkan. Kayak sekarang misalnya aku random karena sekarang aku lagi kontennya seblak, aku random pesan seblak gitu. Aku review, kalau misalnya nggak enak kan nggak aku spill ini belinya di mana. Tapi kalau enak aku spill beli di mana. Jadi aku nggak mau ada orang-orang yang memang rugi gitu dari sakit hati semua. Apa segala macam. Tapi kamu nggak sakit hati? Kamu dibuat berita begitu? Sakit hati sebenarnya kalau sakit hati enggak, tapi lebih ke kecewa aja gitu. Kaget nggak? Kaget banget Kak. Maksudnya aku pun ketemu sama Kak Inge baru 2 kali loh.
gitu. Iya, Inge bilang Baru 2 kali gitu, dan mungkin gosipnya kan kemarin ya Inge dengan instruktur senam. Aku bukan instruktur senam. Ya. Maksudnya kayak kapan aku jadi instruktur? Si Rafael. Iya, makanya gue kayak ketawa nggak lo digosipin sama si Rafael. iya, gue bilang kakak tahu sendiri kan ceritanya kayak gimana gitu. Kayak maksudnya aku juga jadi kasihan sama Kak Inge. Maksudnya lagi mungkin lagi ngurus perceraiannya, terus ada berita yang aneh-aneh kayak gini kan kayak. Tapi lu tuh berarti emang hatinya lempeng ya, lurus ya. Nggak, maksudnya bisa aja ada kan orang yang kok kasihan sih sama Kak Inge, tapi aku bisa memanfaatkan keadaan ini. Nah, aku tuh dari kemarin tanya kalau misalnya ada acara yang mau ngundang aku nanya perihal soal ini, aku nggak pernah mau. Terus ada wartawan ngejar-ngejar aku nanya soal ini, aku nggak pernah mau. Aku cuman sekedar bilang nggak ada apa-apa. Aku kemarin terakhir cuma buat konten sama Kak Inge, ketemu aja baru 2 kali. Untuk selebihnya itu aku nggak pernah mau. Padahal kan lu bisa muter-muter ke banyak acara bintang tamu. Iya, makanya. Dan tetap bisa menghasilkan cuan. Iya, selalu kalau aku diundang tuh kemarin kayak ini mau bahas apa? Ibu manajer ketawa. Iya, mau bahas apa? Kalau bahas yang jadi orang ketiga itu nggak mau nggak mau. Maksudnya buat apa gitu, Kak? Iya, jadi Anda bukan orang ketiga. Anda bukan instruktur senam. Makanya aku yang kayak instruktur senam. Mohon maaf nih, kapan ya? Yang zaman dulu instruktur senam coy, yang cowok. Siapa sih? Apa? Cesar, wah Cesar mah ada instruktur senam cowok. Iya. Nggak tahu lah kalau waktu pada saat berita itu keluar ngobrol sama Inga nggak sih? Belum sempet lagi, belum sempet lagi. Maksudnya aku juga maksudnya sungkan lah. Maksudnya Kak Inge lagi ada masalah gitu. Tapi belum sempet lagi. Cuman terakhir kayak ayo dong kapan kita makan lagi, kalau misalnya ada waktu luang kita ngonten lagi boleh gitu. Nggak ada perasaan khawatir. Kalau jalan berdua tahu sendiri, orang kan kadang-kadang sekarang kan begini aja. Iya. Bener gak? Iya. Aku juga kemarin ketemu sama Kak Inge juga, sama manajer aku juga nggak pernah berdua. Bener, gitu. yang penting emang kita nggak ada apa-apa ya. Emang kalau nggak ada apa-apa ngapain takut juga gitu, Kak. Bener. Walaupun kalau di Google tuh keluar tuh di awal-awal. Tapi bersyukur dengan ada seblak. Jadi seblak agak nutup nih. Kalau nggak itu track record loh, kayak gua Melanie Ricardo pertama kali keluar cerai. Coya. Beneran. Jadi emang ya kan lo nggak bisa kontrol dong, karena berita-berita begitu kan yang naik kan pasti yang atas, yang berita-berita yang orang tuh suka sering banget Google dan searching. Tapi keluarga lo sempet nanya nggak? Oh iya dong. Mama lo nanya? Nanya gitu. Kayak kemarin terakhir juga mama my stepmother juga nanya kayak bener sama Inge ya kali, gue bilang gitu. Ya kali, ya enggak lah, Mi gini. Ya, punya pacar nggak sih Rafael sekarang? Lagi enggak, Kak. Lagi enggak. Tipe kamu tuh gimana ya kalau boleh tahu? Harus Chinese juga, Oriental juga? Enggak, terakhir bule kok. Oh ya Allah, sama Mbak Ega. Kan kamu sebenarnya olahragaan kan, walaupun bukan instruktur senam ya. Tapi suka yang olahragaan juga atau yang penting lebih ke karakter atau apalah? Ya sebenarnya kalau untuk olahraga yang lebih bisa merawat, maksudnya menjaga diri aja, maksudnya menjaga kesehatan aja gitu. Terus kalau misalnya dari karakter yang apa ya? Yang bisa mengimbangi aku lah, maksudnya aku juga kan nggak dipungkiri aku orangnya agak temperamental gitu. Kalau misalnya ketemu orang yang temperamen lagi kayak susah gitu. Jadi ya paling cuman kayak gitu aja. Wow, terus jarang banget nih tamu gue mengakui saya orangnya agak temperamental. Biasanya dia lebih temperamental, kalau aku tuh orangnya malas sebaliknya. Jujur aku tuh yang kalau misalnya apalagi kalau lagi capek, lagi lapar, gampang banget tuh naiknya gitu. Cuma bentar doang, Kalau misalnya disulut lagi sama yang orang temperamen itu bisa lebih parah. Jadi nyarinya yang lebih kalem gitu, terus yang sayang sama keluarga, sayang sama Tuhan juga pasti. Iya dong, that's very important. Gue dibawain seblak ya sama Rafael, tapi ada temennya Rafael, tukang seblak juga. Oh gitu. Ini nggak tahu tukang seblak, nggak tahu tukang sampah, nggak tahu tukang apa. Dia pengen menyapa Rafael. Ini dia, Miss Reportase, rempengin aja Desa. Miss Reportase, rempongin aja Desa. Tetangga. Hai tetangga. Seblak nu aing, seblak nu eke. Kok ada eke-nya ya? Eke ya, kalau Sunda ada eke juga ya. Juga sih, itu sudah yang agak. Suka joget maksudnya. Oke. Yes. Saya mau pantun dulu Kamel. Silakan. Pintu rumah jangan ngablak. Cakep. Tetangga ada duta seblak. Betul. Nama lengkap
Rafael Landry Tanubrata Oh, alias Tannya tuh dari Tanubrata. Tanubrata. alias Rafael Tan, lahir di Garut 16 November 1986. Iya. Gak berondong lagi ya kan? Nggak berondong Udah lagi tuir sekarang. dah ya. Udah tubang kita sekarang. tubang, ya kan? Dulu kita dulu ngeliat orang-orang tubang, kitanya berondong. Sekarang kitanya tubang. Adalah seorang Iya. penyanyi, Iya. singer, ya kan, aktor, presenter, Yes. dancer, model, Iya. pengusaha, DSI, Duta Sebelah Indonesia, Yes. dan berondong yang sedang dekat dengan Inge Nugraha. Itu Ya gosipnya. Allah, dong. gosipnya, ya. Gosip ya. Tambahin dong instruktur senam. Ya. Nggak, serius ya, gue tuh banyak kalau isu senam, lu tuh pakai bicycle pants, Bo. Ya Allah. Tuh nyeplak-nyeplak. Nyeplak dong pada-pada. Coy, Film ya? pertama Ya. Rafael berjudul Maju Kena Mundur Kena Return tahun Ya. 2016 dan film terbarunya berjudul Friend Sleeping Friends sleeping. alias teman tidur. Oh, teman tidur. Ada beneran? Ada. Beneran, Tahun ada. 2023. Oh, oke. Ya Iya. kan? Tuh, bener kan jangan di ini dong. Gue pikir lu teman tidur, gue pikir lu ngadi-ngadi. Enggak lu. dong, ini kemampuan saya mengkulik bintang tamu Mengkulik. dong. Oh iya benar. Sempat melamar sang kekasih, ups. Tetapi akhirnya kandas dan batal menikah. Masa sih? Iya. Oh iya. Harusnya bulan depan nih, Kak. Oh, alah. Dengan Sabrina Pas. Sabina. Sabina. Oh Sabina bukan Inga, bener kok. Atau balik lagi. Lantaran banyak perbedaan di antara mereka, yaitu beda budaya, Oh. beda waktu, beda negara alias LDR menjadi pemicu batalnya pernikahan mereka berdua. Berarti Salah ongkos. itu salah LDR enggak, orang dia di Indonesia juga. Orang apa sih dia? Orang Australia, Kak. Ya Allah, sama juga. dong. Iya. Mau jadi kang guru juga lo sama gue. Oh, jadi berapa lama nih Kak pacaran sama orang Australia? Pacaran 1 tahun lah. Oh, kurang setahun lebih lumayan 1 ya. tahun. Tapi akhirnya unfortunately tidak bisa berlanjut. Iya. Oke. Iya. Belum lama ini Rafael makan seblak bersama personil Smash yang lain. Oh, gitu. Tapi tanpa adanya kehadiran Morgan dan Rangga. Sebenarnya ada Ayo apa Allah. dengan Morgan dan Rangga? Sabar Kak Penny Rose. Iya. Tapi kan emang tadi kamu bilang emang nggak bareng kan? Iya, emang Iya. Rangga sama Morgan udah nggak bareng lagi gitu. Iya, Jadi udah nggak emang smash lagi. Cuman Sekarang masalah berlima. pekerjaan ya, pertemanan Pekerjaan. tetap ya. Pertemanan tetap masih tetap sering ketemu. kok. Oke, untuk itu kita akan mencoba seblak Oh, ini dari seblaknya. Rafael tadi kakak kamu Seblaknya. cobain. Ini nggak bisa dimakan nggak? Bisa dong. Bisa langsung, Kak. Bisa. Ini katanya gara-gara kontennya Rafael guys ya. Ambil sorry dong. Coba, zoom. Jadi katanya si kerupuk kecil-kecil ini tuh jadi harganya tuh naik di mana-mana dan sempat habis guys ya. Jadi dia membuat rezeki bukan cuma ke Puji teman-teman Tuhan. Smash tapi juga ke tempat orang-orang yang suka jualan si kerupuk ya. Iya. Karena ini kan material untuk bikin seblak. Nah, Jadi aku- sekarang juga tukang seblak aku bilang sok aja adain menunya seblak Rafael nggak apa-apa. Oh, Aku nggak bilang, harus bayar? Salah satu harus menunya ya. lah. Maksudnya ini juga seblak ini juga sebelumnya juga udah ada. Iya. Gitu. Cuma sekarang kalau misalnya bisa Cuma di nambah branding aja namanya ya. Nambah omset buat tukang. Gimana, sister? Enak loh. Endul? Sebelumnya ya? udah pernah nyobain seblak belum, Kak? Jarang banget. Oh, jarang banget. Ini baru pertama kali benar-benar ngerasain. Dulu bikin mbak gue tapi lebih agak kayak hambar ya di rumah gue. Enak loh, Bo. Nah, jadi ini tuh dia- ada ini ya. kencur. Ada kencurnya benar. oh, kencur. Nah, memang yang harus lebih berasa tuh kencurnya. Bener. Enak loh, bro. Seblak. Banget. Speechless ya. Gue udah cobain tadi di Wow. belakang. Iya. Itu kalau di besokin juga masih bisa untuk diangetin gitu. Oh Jadi, gitu. Kencur apa lagi? kencur, bawang putih, cabai rawit. Kalau misalnya suka daun bawang, tambahin daun bawang aja. Oh. Gitu. Pantesan. Ini ada gizinya nggak sih, Bo? Apa cuman ini doang? Apa cuma karbo doang? Karbo Karbo doang, cemilan. Karbo doang. Ntar ditambah daging aja bisa sih kayaknya. Tambah daging, oh iya benar. Ya, Nggak enak, Om. tambah daging. Kamu yang bikin ini? Iya, aku yang bikin itu. Wow. Kapan masaknya? Tadi. Tadi sebelum udah ke sempet sini. loh. Des Sebelum ya. ke sini. Ya. Udah terakhir kita mau makan seblak. Kamera ini juga Yes. mau lanjutin. Aku mau pamit. Kalah saing jangan lebay. Cakep. Aing say goodbye. Hai. Makasih Enjoy. Rafael. Ya, sama-sama. Thank you so much. Gue sambil makan loh guys. Enak loh guys. Ini makan pakai nasi gitu. Bisa juga. Bisa pakai nasi enak, Wow. pakai nasi enak, pakai nasi. So good. Speechless. Thank you. Thank you, Kak. Rafael Tan bukti nyata bahwa when there's a will, there must be a way. Walaupun berat, terseok-seok, susah, keep on trying, doa sama Tuhan, Ya. sampai akhirnya waktunya Tuhan bilang, ini waktumu. Betul. Dan kadang-kadang Tuhan tuh bisa memberikan cara dengan cara yang benar-benar kita nggak pernah kepikiran. Iya, asli. Balik lagi ngetop lewat seblak bro, atau sama seblak coba ya kan. That is good ya.
Thank you, Sayul. Kak. Sehat selalu. Terima Sukses kasih. selalu. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kalian dapetin dari obrolan aku bersama dengan Duta Seblak Indonesia. Bye guys. Bye.